Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mencoba membacakan hasil diskusi kami tentang teori evolusi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Yang pertama, Anisya Rahmadani dengan NIM 20033113. Yang kedua, Diva Salma Husnah dengan NIM 20033121. Yang ketiga, Elsa Syadzah Hanifah dengan NIM 20033123. Yang keempat, Rida Hanifah Zikra dengan NIM 20033095. Dan yang kelima, Silvina Hayati dengan NIM 20033101. Pengertian dan ruang lingkup. Pengertian evolusi. Evolusi adalah perubahan secara bertahap dalam waktu yang lama akibat seleksi alam pada variasi gen dalam suatu individu spesies yang menghasilkan perkembangan spesies baru. Evolusi juga berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Adapun syarat terjadinya evolusi adalah 1. Adanya perubahan. 2. Terjadi secara bertahap, terjadi pada jangka waktu tertentu. 3. Diwariskan kepada keturunannya. 4. Terjadi dalam skala populasi. Berdasarkan proses terjadi evolusi, maka evolusi dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Evolusi progresif, 2. Evolusi regresif. Berdasarkan macam evolusi, evolusi yang terjadi pada makhluk hidup disebut juga dengan evolusi organik. Simpson 1963 membagi evolusi organik menjadi tiga kategori sebagai berikut. 1. Mikroevolusi, 2. Makroevolusi, 3. Megaevolusi. Perkembangan teori evolusi. Meskipun teori evolusi selalu diasosiasikan dengan Charles Darwin, namun sebenarnya biologi evolusioner telah berakar sejak zaman Aristoteles. Darwin adalah ilmuwan pertama peletak dasar-dasar ilmiah teori evolusi, karena telah banyak terbukti mapan menghadapi pengujian ilmiah. Sampai saat ini, konsep utama teori Darwin mengenai evolusi adalah tentang seleksi alam yang dianggap oleh mayoritas komunitas sains sebagai teori terbaik dalam menjelaskan peristiwa evolusi. Tahap perkembangan teori evolusi dibedakan menjadi tiga besar, yaitu 1. Masa pra-Darwin. Teori evolusi organik memperkirakan bahwa sejak kehidupan muncul di bumi, telah terjadi suatu proses berkesinambungan. Organisme yang hidup berasal dari bentuk-bentuk sebelumnya. Variasi-variasi yang besar adalah sebagai hasil respon makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Respon ini berupa perubahan struktur dan fungsi tubuh makhluk individu hidup yang kemudian dilangsungkan kepada generasi selanjutnya melalui suatu proses pewarisan sifat yang telah mengalami perubahan itu. Masa pra-Darwin dapat digolongkan menjadi dua tahapan, yaitu A. Masa fiksisme atau Aristoteles, Plato, Leeuwenhoek, Cuvier, Linnaeus, Buffon, Hooke, dan lain-lain. B. Masa adaptasi dan transformasi oleh Hutton, Malthus, Lamarck, Lyell, dan lain-lain. 2. Masa Darwin. 1. Masa seleksi alam oleh Darwin Wallace. Organisme di bumi yang beraneka ragam itu merupakan hasil dari seleksi alam. Kondisi alam yang selalu berubah, baik yang berupa faktor abiotik maupun biotik, adalah sebagai penyeleksi individu yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan alam akan dapat bertahan hidup. Sedangkan yang tidak mampu akan tereliminasi dan mati. Struktur dan fungsi tubuh makhluk yang telah lolos dari seleksi merupakan sifat yang akan diwariskan kepada generasi penerusnya. 2. Masa teori genetika oleh Mendel, De Vries, Chernoff, Batenos, Weismann, dan lain-lain. Pada tahun 1800-an bulan Agustus, Weismann mengindikasikan perubahan ini tidak diwariskan dan Lamarckisme berangsur-angsur ditinggalkan. Selain itu, Darwin tidak dapat menjelaskan bagaimana sifat-sifat diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Ketika karya Mendel ditemukan kembali pada tahun 1900-an, ketidakcocokan atas laju evolusi yang diprediksi oleh genetikawan dan biometrikawan meletakkan hubungan
model evolusi Mendel dan Darwin. Selanjutnya, 3. Pasca Darwin. Dokumentasi fakta-fakta terjadinya evolusi dilakukan oleh cabang biologi yang dinamakan biologi evolusioner. Cabang ini juga mengembangkan dan menguji teori-teori yang menjelaskan penyebab evolusi. Kajian catatan fosil dan keanekaragaman hayati organisme-organisme hidup telah meyakinkan para ilmuwan pada pertengahan abad ke-19 bahwa spesies berubah dari waktu ke waktu. Kontradiksi antara teori evolusi Darwin melalui seleksi alam dengan karya Mendel disatukan pada tahun 1920-an dan 1930-an oleh biologiawan evolusi seperti J.B.S. Handel, Sewall Wright, dan terutama Ronald Fisher, yang menyusun dasar-dasar genetika populasi. Hasilnya adalah kombinasi evolusi melalui seleksi alam dengan pewarisan Mendel menjadi sintesis evolusi modern. Bukan hanya genetika dan evolusi saja yang saling menunjang, tetapi semua cabang ilmu biologi dapat menjelaskan fenomena evolusi. Selanjutnya, mekanisme evolusi. Yang pertama, seleksi alam. Jika kita lihat populasi-populasi makhluk hidup di alam, maka kita akan menemukan bahwa setiap populasi terdiri atas individu-individu yang bervariasi. Beberapa varian mungkin menghasilkan lebih banyak keturunan dibanding yang lain. Keberhasilan yang berbeda dalam reproduksi ini adalah seleksi alam. Seleksi alam mengakibatkan alel diturunkan ke generasi berikutnya dalam jumlah yang tidak proporsional dengan frekuensi relatif generasi saat itu, sehingga mengubah kumpulan gen. Seleksi alam mengakumulasi dan mempertahankan genotip yang menguntungkan dalam suatu populasi. Pengaruh seleksi alam dalam penurunan frekuensi suatu sifat dalam suatu populasi berlangsung dengan 3 cara. Pertama, seleksi penstabilan. Bekerja terhadap fenotip ekstrim dan menyukai varian antara yang lebih umum. Seleksi ini mengurangi variasi dan mempertahankan keadaan yang tetap pada suatu waktu tertentu untuk suatu fenotip khusus. 2. Seleksi langsung. Seleksi ini menggeser keseluruhan susunan populasi dengan cara lebih menyukai salah satu varian yang ekstrim. Ketiga, seleksi penganekaragaman. Menyeleksi sifat rata-rata dan lebih menyukai sifat yang ekstrim. Baiklah, selanjutnya hanyutan atau pergeseran genetik atau genetic drift. Hanyutan atau pergeseran genetik adalah perubahan dalam frekuensi gen pada suatu populasi berukuran kecil akibat kejadian acak. Pada umumnya, hanyutan atau pergeseran genetik disebabkan oleh bencana besar dan pembentukan koloni baru oleh sejumlah kecil individu. Bencana besar misalnya letusan gunung berapi dan tsunami dapat mengurangi ukuran populasi secara drastis. Hanyutan atau pergeseran genetik juga dapat terjadi ketika pembentukan koloni baru oleh beberapa individu yang menempati suatu habitat yang terisolasi. Semakin kecil ukuran populasi koloni baru, maka semakin kecil kemungkinan susunan genetiknya akan mewakili kumpulan gen pada populasi asalnya. Hanyutan atau pergeseran genetik dalam suatu koloni baru dikenal sebagai efek pendiri atau founder effect. Yang ketiga, aliran gen atau gen flow. Aliran gen, juga disebut campuran gen atau migrasi gen, adalah pertukaran dari variasi genetik antar populasi, ketika faktor geografi dan habitat bukan rintangan. Aliran gen cenderung mengurangi perbedaan antara populasi yang telah terakumulasi akibat seleksi alam atau hanyutan atau pergeseran genetik. 4. Mutasi. Mutasi adalah perubahan DNA suatu organisme. Meskipun mutasi pada suatu lokus gen tertentu jarang terjadi, dampak kumulatif mutasi tersebut pada semua lokus bisa signifikan. Dalam jangka panjang, mutasi sangat penting bagi evolusi karena mutasi mempertinggi variabilitas yang berfungsi sebagai bahan mentah untuk seleksi alam. Bukti-bukti evolusi. Yang pertama, sisa organisme masa lampau. Fosil, bersama-sama dengan anatomi perbandingan dari hewan dan tumbuhan yang ada sekarang, merupakan catatan morfologi atau anatomi dari suatu spesies. Selanjutnya, dengan membandingkan anatomi kedua-duanya, yaitu spesies yang hidup di masa lampau dengan spesies yang ada sekarang,
Paleontologis atau ahli fosil dapat menyimpulkan atau menduga garis keturunan dari spesies tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu yang kedua, distribusi geografis spesies atau biogeografi. Sebagai contoh, hewan monotremata dan kebanyakan marsupialia atau binatang berkantung ditemukan hanya di Australia. Dengan demikian, penjelasan yang paling tepat adalah organisme yang ada di suatu pulau memiliki kekerabatan dan organisme yang ada di pulau terdekatnya karena berkembang dari nenek moyang yang sama. Yang ketiga yaitu anatomi perbandingan. Teori evolusi memprediksi bahwa keterkaitan organisme ditunjukkan dengan adanya kesamaan organ yang berasal dari nenek moyang umum. Homologi dapat dijelaskan dengan membandingkan anatomi dari makhluk hidup yang berbeda, yang terlihat dari kesamaan dan perbedaan sel, mempelajari perkembangan embrio, dan mempelajari struktur-struktur sisa atau vestigial struktur pada individu suatu organisme. Yang keempat yaitu embriologi perbandingan. Perkembangan suatu organisme atau ontogeni mungkin berisi petunjuk-petunjuk tentang sejarah yang dapat digunakan ahli biologi untuk membangun pohon evolusioner. Yang kelima, biologi molekuler. Biologi molekuler mendukung pemikiran Darwin yang paling berani, yaitu bahwa semua bentuk kehidupan saling berhubungan sampai tingkat tertentu melalui cabang-cabang keturunan dari organisme yang paling awal. Dengan demikian, biologi molekuler telah menambahkan babak terbaru dari bukti-bukti bahwa evolusi adalah dasar kesatuan dan keanekaragaman kehidupan. Baiklah, sekian hasil dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.